Kalau kita mencintai Allah, kalau dasar kita sudah cinta dengan Allah itu sudah mapan, maka segala sesuatu yang diberikan kepada Allah terhadap kita, tidak ada yang tidak rasa enak. Semuanya enak. Walaupun orang melihat, loh kamu itu gimana? Itu kan musibah kok kamu menikmati. Karena cinta. Cinta itu soal rasa. Dan rasa itu bisa menjadi sebuah potensi kekuatan diri manusia. Manakala ia ghaflah, ia lupa anil mahbub, dari zat yang dicintai, secara refleks nadahu lisanus syauq. Nah itulah kenapa dasar cinta itu menjadi landasan yang luar biasa. Jadi dasar cinta adalah landasan yang sangat luar biasa. Mungkin ada pertanyaan? Iki tanglet tak benere nopo niku rasa? Enten sing nate kula mireng sing anjang iku lan ngomong rasa iku roh sing kuwasa, nggih enten sing sanjang rasa kuwi manggone ning indra. Dadi kesini pripun Mas? Rasa niku nopo? Definisi-definisi yang tersampaikan di masyarakat. Rasa itu rohe kuwasa. Rasa itu apa tadi satunya? Manggon apa? Indra. Itu ya bisa benar, bisa kurang benar. Itu kan untuk memudahkan, menalarkan arti rasa. Rasa itu apa sih sebenarnya? Rasa itu perkara sing manggon no ati. Ati itu bisa diraba ndak? Bisa dilihat ndak? Ya tidak bisa. Tolok ukurnya adalah, yang bisa dilihat adalah indikator. Orang itu kok cemberut? Pak, dia punya perasaan gundah gulana. Orang itu kok tersenyum? Dia punya perasaan senang. Jadi yang bisa kita lihat dan kita tangkap itu adalah indikatornya, tanda-tanda. Makanya dalam hadis alamatu halawatil iman. Bukan halawatul iman, tapi alamatu halawatil, tanda-tanda manisnya. Karena manis itu rasa. Oleh karenanya sekali lagi, rasa itu sebenarnya apa? Rasa itu adalah tidak bisa didefinisikan. Kalau saya sendiri mengatakan rasa itu adalah mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khotoro ala qalbi basyarit. Walaupun tidak mesti tepat. Ini kan definisi surga. Tapi kita mengambil istilah gampangnya saja. Mala ainun ro'at, rasa itu tidak bisa dilihat oleh mata. Wala udunun sami'at, tidak bisa didengar oleh telinga. Wala khotoro ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terbersit di dalam hati. Itu rasa. Cuma, itu kan definisi surga. Iya benar. Ini saya untuk menggampangkan definisi. Jadi terus rasa itu apa? Masa sesuatu tidak bisa didefinisikan? Makanya orang itu jangan mencari rasa dulu. Kalau kamu ngejar rasa, tidak akan ketemu. Rasa itu hasil. Jadi rasa itu hasil. Bukan kemudian sesuatu yang kita kejar. Sesuatu yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Ya ibadah normatif. Ibadah itu apa? Ada sholat, ada zikir. Ya kan? Ada sedekah, ada zakat, ada berbuat baik, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada imatatul ada al-hilm, ada al-afu, ada ghaddul basar, ada macam-macam. Itu adalah aktivitas ibadah. Aktivitas ibadah semuanya itu nanti akan menghasilkan rasa. Makanya ibadah seseorang itu belum dikatakan sempurna kalau belum berasa. Oleh karenanya, apa definisi rasa sebenarnya? Yaitu kalau menurut saya, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, tidak bisa dibayangkan dengan hati. Itu adalah rasa. Sama halnya itu tadi, orang itu senyum, indikator kan, alamat kan, oh karena dia punya rasa senang. Orang itu cemberut, indikator kan, karena dia punya rasa gundah gulana. Kira-kira begitu. Jadi rasa itu ya seperti itu. Tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak bisa dibayangkan oleh hati. Nah, mungkin ada tambahan pertanyaan? Ya, jadi cinta terhadap
Gusti Allah. Caranya cinta, bener-bener cinta terhadap Gusti Allah itu gimana? Kadang kan ya cinta terhadap akan, tetapi kebanyakan seseorang cintanya terhadap Allah sudah seperti itu, lalu cinta itu tiba-tiba pindah kayak iya perempuan, karena kan Gusti Allah itu dinomorduakan cintanya, kebanyakan yang ini. Nah, bagaimana caranya cinta terhadap Gusti Allah semakin kokoh gimana? Begini, jadi bagaimana cara mencintai Allah? Dengan cara melihat dan merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Atau bahasa sederhananya karena kita melihat kelebihan. Bahasa sederhana yang saya pakai begini, seseorang mencintai lawan jenis itu kan mesti ada sebab. Kowe kok seneng aja? Nggak tahu, tiba-tiba kok begitu saja. Ini saya ilustrasikan itu adalah hidayah, iya kan? Makanya tidak mungkin seseorang itu bisa mencintai tanpa ada rahmat dan fadlnya Allah. Sak kelebatan, kira-kira begitu. Kemudian walaupun sak kelebatan, nggak tahu tiba-tiba begitu saja. Setelah kemudian tiba-tiba begitu saja, mesti ada sebab. Di bawah sadar ini apa? Ada sebab. Apa? Itu loh saya seneng rambutnya ikal. Oh iya itu loh saya seneng orangnya perhatian. Wong saya setiap menjelang tidur selalu di SMS, selalu di WA, perhatian banget sama saya. Oh iya itu loh saya seneng orangnya cerdas. Oh itu loh saya seneng orangnya lincah. Nah, itulah kemudian bagaimana cara kita mencintai Allah, dengan cara menanamkan pada diri kita akan bahwa Allah itu luar biasa. Kadang-kadang kita itu kan tidak menyadari, ngerti tapi tidak nyadar. Sama dengan kita juga ngerti itu cantik, tapi tidak bisa kemudian kita langsung cinta. Oh itu loh cantik, tapi tidak bisa langsung cinta. Ngerti, tapi tidak nyadar. Iya kan? Beda. Kalau kita mencintai Allah itu menyadari bahwa iya ya Allah, saya ini tidak bisa apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Saya butuh Engkau ya Allah. Saya memerlukan ini, itu. Sehingga kemudian dikejar terus Allah itu. Karena kita merasa butuh kepada Allah. Karena kita merasa nyaman dari perlindungan Allah. Karena kita merasa tenang atas naungan-naungan rahmat Allah. Itu caranya bagaimana kita mencintai Allah. Lah kemudian, kenapa kadang-kadang kita itu kadang begini, kadang begitu? Ya karena kita belum stabil. Lah itulah namanya manusia punya nafsu. Dan itu wajar. Makanya ada gandengannya dengan tobat itu tadi, inabah. Tobat itu kan menempel di mana-mana. Setiap tahapan, kan selalu ada tobat terus kan. Ya karena itu tadi. Ada kalanya kemudian tobat, ada kalanya tobat. Itu sambalnya kita sudah punya pacar, kita sudah punya istri. Wah sudah cantik, sudah begini. Begitu keluar kadang, mesti kan, itu ibarat kekeliruan. Kemudian ingat, ya Allah saya punya istri. Ya sambalnya kita mencintai Allah, kemudian sedikit ngeleyor. Kira-kira begitu, tapi balik lagi. Karena jalur cintanya sudah jalur yang tepat dan memang dia benar-benar mampu mencintai dengan cara-cara yang tepat. Jadi seperti itu. Cara kita mencintai Allah itu, kita pertama juga harus beraktivitas. Seperti ibadah, sholat, dan lain-lain. Kita beraktivitas. Kalau diilustrasikan menurut Kang Sukron tadi, mungkin ketika kamu mencintai seorang wanita, kamu harus selalu nyepik terus, di SMS terus, di WA terus, dan lain-lain. Nanti akan timbullah sebuah rasa. Mungkin hampir sama seperti itu. Kita itu harus berjalan sesuai jalan kita. Kita itu hamba, harus menyembah. Kita harus selalu ingat kalau kita itu butuh kepada Allah. Mungkin cukup pembahasan cinta hari ini. Cinta itu sangat indah. Kita itu harus senantiasa mencintai Tuhan. Kita harus senantiasa ingat kepada Tuhan. Kita harus senantiasa, kita itu butuh Tuhan, dan kita itu aman karena mencintai Tuhan. Sekian, semoga ada manfaatnya. Nantikan lagi konten-konten kami selanjutnya, masih dalam acara Nyecep Banyu Suci Perwitosari
nyecep keilmuan sejati Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.